Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih di video pembelajaran bersama Kak Yulian. Apa kabarnya nih kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat ya. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kalian bisa siapkan dulu nih alat belajarnya, seperti buku, alat tulis, dan juga alat belajar lainnya ya. Marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, pada hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data kelompok pada materi rata-rata. Oke, kalian pasti sudah pernah belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data pada data kelompok, dan juga kita akan belajar bagaimana cara mencari rata-rata pada data kelompok. Nah, langsung saja disimak video pembelajaran berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, untuk dapat memahami ukuran pemusatan data kelompok pada materi rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu untuk bisa menyelesaikan masalah terkait ukuran pemusatan data kelompok pada materi rata-rata. Jadi diharapkan adik-adik setelah belajar materi ini kalian bisa menyelesaikan masalah terkait dengan rata-rata data kelompok. Oke, jadi di sini ada ilustrasi tentang masalah rata-rata pada kehidupan sehari-hari. Pada ilustrasi yang pertama, di sana terlihat bahwa ada sekelompok siswa yang sedang melaksanakan ujian. Nah, biasanya hasil ujian ini kan ada beragam. Ada yang nilainya dari rentang 50, 60, dan mungkin ada juga yang 100. Nah, biasanya kalau kita mau mencari rata-ratanya, agak susah karena kan siswanya itu kan banyak, mungkin bisa sampai 35. Nah, di sini nilainya itu tadi bisa kita kelompokkan dalam suatu kelas, misalkan dari nilai 51 sampai 55, kemudian dari nilai 56 sampai nilai 60, dari nilai 61 sampai 65, dan seterusnya, sehingga memudahkan kita untuk mencari nilai rata-ratanya. Kemudian ilustrasi yang kedua, di sana terlihat ada siswa yang sedang mengukur tinggi badannya dan juga mengukur berat badannya. Nah, di sini biasanya juga kalau dalam suatu kelas itu kita mau mencari rata-ratanya, bisa kita kelompokkan dari tinggi badan, misalkan tinggi badannya dari 151 sampai 165, kemudian dari 166 sampai 180, dan seterusnya, sehingga itu juga memudahkan kita untuk mencari nilai rata-ratanya. Begitu juga berlaku pada berat badan siswa dalam suatu kelas. Bisa kita kelompokkan, misalkan berat badannya itu dari 31 kg sampai 40 kg. Kemudian dari 41 kg sampai 50 kg. Begitu juga seterusnya, sehingga memudahkan kita untuk mencari rata-rata berat badan siswa dalam suatu kelas. Jadi, apa itu rata-rata? Menurut KBBI, salah satu pengertian rata-rata itu adalah angka, jumlah, dan sebagainya diperoleh dari jumlah keseluruhan unsur dibagi banyaknya unsur. Atau dalam kata lain, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya orang. Nah, itu adalah pengertian dari rata-rata. Lalu, bagaimana cara untuk menghitung rata-rata data kelompok? Untuk menghitung rata-rata data kelompok di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Namun, yang paling sering digunakan yaitu dengan menggunakan nilai tengah. Secara matematis, rumus rata-rata data kelompok dengan nilai tengah bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI, di mana FI di sini adalah frekuensi dari suatu kelas, dan XI di sini adalah nilai tengah dari suatu kelas. Oke, untuk lebih memahami rata-rata data kelompok, di sini ada contoh soal.
Yang pertama, sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut, dan pertanyaannya adalah tentukan rata-rata tinggi badan para pekerja tersebut. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal rata-rata data kelompok, di sini kita bisa membuat tabelnya. Tabelnya di sini berisikan data tinggi badan para pekerja, kemudian frekuensinya atau banyaknya orang, kemudian di sini ditambah nilai titik tengah atau disimbolkan dengan XI, kemudian di sini ada perkalian antara FI dengan XI. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu nih nilai tengah atau XI dari setiap kelas interval data tinggi badan para pekerja. Untuk menentukan nilai tengah atau XI ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama di sini kita bisa menjumlahkan data kelas paling rendah, kemudian dijumlahkan dengan data kelas paling tinggi, baru dibagi dengan 2. Misalkan pada data kelas interval 151 sampai 155. Nah, 151 kita jumlahkan dengan 155, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 153. Begitu juga dengan kelas interval selanjutnya. Misalkan 156 sampai 160. Nah, bisa kita jumlahkan 156 ditambah 160, kemudian kita bagi dengan 2. Hasilnya 158. Dan seterusnya sampai ketemu nilai tengahnya atau XI-nya. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa mengurutkan data secara manual. Misalkan pada kelas interval 151 sampai 155, kita urutkan datanya yaitu 151, 152, 153, 154, dan 155. Nah, kemudian dari data tersebut bisa kita lihat bahwa nilai tengahnya atau yang berada di paling tengah adalah 153. Sehingga didapat XI-nya atau nilai tengahnya adalah 153. Begitu juga dengan kelas interval berikutnya. Bisa kita urutkan data kelasnya itu, baru kita lihat yang mana nilai yang berada di tengah, dan itu adalah XI-nya. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang rata-rata pada data kelompok. Nah, semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, sekarang ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian tentang materi rata-rata pada data kelompok. Soal ini bisa kalian kerjakan di buku latihan dan kemudian kalian kirimkan jawabannya melalui foto di WhatsApp grup ya. Oke, jadi kita telah membahas materi rata-rata pada data kelompok. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah rata-rata data kelompok bisa kita cari dengan rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Di mana sigma FI ini adalah jumlah frekuensi dari data tersebut. Kemudian XI adalah nilai tengah dari interval kelas data tersebut. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.